Palu. Kakak. Kakak Nuri dan Muhammad. Ane dan kakak juga nih. Mas Riza. Kakak Riza, kakak pertama, kakak kedua, ketiga gitu. Begitu tong. Ada Om Riza juga di sini. Jadi kita mau ngapain di sini? Di sini kita mau ngapain? Kita akan bahas mengenai community baru dari Facebook, namanya Developer Circle. Developer Circle. Dan itu tahun ini ya berarti ya, di kalau nggak salah tahun ini mulai menyebar. Dan sekarang kita akan spesifik menggali mengenai apa itu Developer Circle, terutama yang di Jakarta itu. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Di sini ada Om Nuri dan Mawan. Boleh memperkenalkan diri dulu, Om Nuri, Mbak Ana sama Om Riza. Dari Om Nuri. Oh, Oke, santai aja sih. Santai. Saya Rudi, lengkapnya Rudi Dermawan. Boleh panggil saya Bapak. Bapak. Boleh Kakak, tapi jangan panggil saya sayang ya. Baik, dicatat. Saya IT di rumah123.com, salah satu situs properti nomor 1 di Indonesia, katanya begitu. Saya selama ini gabung dengan teman-teman di Developer Circle, sama Pak Lisa. Cukup. Selanjutnya Mbak Ada silakan perkenalkan diri. Hai, saya Anne Regina. Sebenarnya namanya panjang sih, Anne Regina Nastar. Untuk sekarang saya bekerja sebagai konsultan, IT konsultan di Inovasi Informatika Indonesia, salah satu perusahaan IT, perusahaan dari Sedia itu. Sama kayak Om Riza sama Om Nuri, saya juga sebagai lead di Facebook Developer Circle Jakarta. Halo, saya Riza. Saat ini saya adalah Curriculum Director juga co-founder dari Activate. Saya merupakan satu dari 3 orang ini yang adalah Depsi Leads Jakarta. Oke, terima kasih ada Om Riza, ada Mbak Ana dan Om Nuri. Ini mereka bertiga adalah Leads Facebook Developer Circle Jakarta dan resmi launching kemarin ya, kan? Iya. 12 Agustus. 12 Agustus kemarin. Nah, ini kita sudah tahu nih profilnya masing-masing. Nah, sekarang apa sih Developer Circle secara definisinya itu? Tadi Oke, Developer Circle itu adalah inisiatifnya dari Facebook. Jadi Facebook itu ingin memperkuat komunitas lokal, developer lokal. Juga tujuan utamanya juga sebenarnya selain untuk memperkuat komunitas dan memperkuat brand Facebooknya sendiri, juga untuk knowledge, jadi membagi ilmu yang si Facebook punya ke banyak orang di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Oke. Jadi istilahnya dia ingin memperkenalkan semua teknologi yang ada di Facebook, Betul. supaya Bermanfaat buat kita dan buat Facebook tentunya. dan melalui community itu. Melalui komunitas. Oke. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua nih, siapa aja bisa dibilang kalau misalnya ada dari Facebooknya pencetusnya siapa, Developer Circle ini, lalu kalaupun tidak, siapa aja yang menjadi pemimpin selain di Depsi Jakarta? Mungkin ada perwakilan dari Facebook khusus untuk regional Indonesia, ada nggak? Atau hanya bertiga aja untuk Jakarta itu? Berarti Om Riza, Om Nuri sama Mbak Ana aja sini sekarang. Enggak sih, kita sebenarnya di assign oleh ada seorang namanya Elisa. Dia itu kerjanya di Facebook Singapura ya. Dan Asia Pasifik ya, dia megang kantornya di Singapura. Dia yang megang community manager ya, community manager di Asia Pasifik. Jadi dia yang megang, yang kita under dia Asia Pasifik. Oh, oke. Dan developer circle di Asia Pasifik udah banyak banget, di Indonesia sendiri udah banyak. Dan Jakarta termasuk salah satu yang ada kelas sebenarnya.
karena udah duluan Malang, terus Surabaya, Jogja, kemudian Bandung, terakhir Jakarta, terakhir yang terbaru Bali ya. Iya. Berarti masih deretan Jawa. Coba Oke. Yang kedua tentang WEM. Kapan dibentuknya Facebook Developer Circle ini? Programnya lah lebih tepatnya. Kan tadi kita udah tahu nih Jakarta itu 12 Agustus kemarin. Nah, kalau yang misalnya masuk ke Indonesia deh, dari kapan sih sebetulnya Developer Circle ini? Kalau tanggalnya kayaknya kita nggak tahu ya. Kira-kira Dari tahun depan sih. Tahun lalu udah mulai. Oh, dari tahun lalu. Itu yang pertama Malang. Yang pertama Malang, dan itu terus berkembang ke beberapa kota berikutnya yang tadi dijelaskan ya. Lalu kenapa Devsi ini, kita singkat Devsi ya, Devsi. Facebook Devsi ini dibentuk gitu. Visi misinya apa sih, tujuannya apa gitu? Selain tadi kan sudah jelaskan untuk perangkat teknologinya aja, tapi ada nggak misi terjauhnya selanjutnya? Kalau mungkin Saya tinggal tulis saja. Jadi selain memperkuat komunitas lokal, istilahnya empowering developer lokal gitu kan. Si Facebook ini tujuan utamanya sebenarnya itu. Jadi selain ya pasti memperkenalkan teknologi Facebook, secara otomatis juga si Facebooknya akan dapat pool of talent kan. Karena yang belajar React banyak dan talentnya akan lebih mudah mereka untuk merekrut, karena siapa tahu suatu saat nanti mereka buka developer shop di Jakarta gitu kan. Jadi talentnya udah tersedia. Selain itu juga ya mereka memang benar-benar serius dalam artian bukan si Facebook ini bukan hanya membuat devsi di kota-kota di Indonesia, tapi juga membekali devsi ini dengan katakanlah kayak workshop ya, kita ada masterclass yang ngajarin React Native, Edge dan lain-lain. Ada FF juga. Iya, dan FB Start terus ya. Jadi dari workshop ini Facebook ingin menciptakan developer handal yang nantinya akan berkontribusi kepada komunitas lagi. Jadi muter-muter aja terus. Karena Facebook memang asal mulanya dari komunitas. Mereka buat developer circle ini untuk komunitas karena dari awalnya mereka dari komunitas itu sendiri benar-benar kuat banget sebenarnya namanya karena komunitas. open source dari open source Terus berkembang. Ada pertanyaan. Oke, suaranya kurang keras ya. Oke, ini santai aja sih sebetulnya. Terus sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab juga tadi pas awal sama Om Riza. Soal di mana saja Devsi sudah dibentuk. Karena deretan Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, terus Surabaya, Malang, Jogja, sama Bali. Mungkin menyebar di kota-kota besar. Semoga ada di Medan, semoga ada di Makassar juga. Amin. Semoga ada di Pontianak juga. Kemarin sih dengar bakalan ada kayak di Medan. Wow, oke, menarik. Jadi nggak cuma di Jawa doang. Iya. Ini kabar menarik nih buat yang Medan. Kalau ada info soal devsi Facebook di Medan, langsung ambil kesempatan jadi lead-nya. Iya. Bisa apa juga ya? Bisa apply. Oh, gitu ya. Nah, ini kesempatan banget bagi teman-teman, apalagi daerahnya yang belum ada dev circle Facebook di daerahnya, bisa menunjukkan diri bahkan untuk jadi lead-nya. Itu terbuka banget ya, community ini bisa setiap orang maju. Nah, terakhir nih, dari semua itu dari apa, kenapa, apa, di mana aja, tentu dong dengan semua visi itu, dengan semua rencana itu, dengan semua tujuan itu ada rencana atau roadmap-nya. Jadi gimana caranya untuk bisa menggapai semuanya itu, dari mulai dari teknologinya disebar, terus pool talent itu, terus kembali lagi ke community teknologinya itu. Ada nggak sih roadmap? Mungkin roadmap secara kasarnya ada nggak sih? Atau nggak spesifik lah, misalnya dari Devsi Jakarta apa gitu. Kan ini kalau dilihat setiap kota besar ada, berarti setiap kota itu bisa mencocokkan sesuai dengan kondisi di kotanya. Nah, Devsi Jakarta sendiri gimana? Bagaimana caranya untuk menggapai tujuan itu? Kalau kita sendiri sih untuk program kerja ya, kita untuk Devsi Jakarta khususnya karena kita pegang
kita itu selain event yang kita udah meet up ya bulan. Ya, event kita itu ada meet up, jadi ada seminar berupa kayak TED Talk. Jadi kita sekarang ini kemarin udah merencanakan juga untuk ada sebuah TED Talk tapi bentuknya panel discussion. Ya. Selama ini kan kita bikinnya ya seminar, ada speaker, terus ada Q&A kayak gitu. Nah, kita kedepannya mau bikin suatu TED Talk khusus untuk bulan ini nih. Oh, ada TED ya, Talk ada TED Talk bulan ini. Nah, di bulan depan ada lagi. Apa nih? Ini kayaknya udah dalam sama satu tahun nih kayaknya. Jadi Jakarta. Jadi rencananya memang tiap bulan kita akan mengadakan regular meet up. Ya, topiknya berbeda-beda. Jadi kalau emang mau suggest topik juga bisa di forumnya kita, forumnya Facebook Depsi. Terus nanti setiap bulan akan kita secara berkala voting ya, mau pengen bahas apa nih gitu kan. Terus nanti juga kita akan mengadakan kayak di luar non teknikal juga ya, di luar teknikal misalnya Facebook Ads kah, atau gimana cara jadi developer yang baik kah, gimana dan lain sebagainya. Nah tapi selain itu kita juga akan mengadakan acara-acara spesial kayak misalnya nanti di bulan November kita akan ada hackathon. Bulan November nanti ada November. Tanggalnya tanggal cantik kok. Tanggal cantik ya. Tunggu tanggal mainnya aja ya. Informasi selanjutnya. Yang jelas kita akan terus update soal Depsi Jakarta ini. Oke, ini menarik nih kalau misalnya ada hackathon. Ini kayaknya growth-nya akan lebih cepat. Karena lagi musim banget nih yang main hackathon. Iya, bulan-bulan ini ya ada musim hackathon. Oh iya bang. Nah, pertanyaan dari saya mengenai dasar-dasar asik dasar. Fondasi utama bagi teman-teman untuk bertanya sudah diungkapkan tadi dari apa, kenapa, kapan, siapa aja, dan di mana aja, dan juga gimana cara programnya Depsi Jakarta ini menggapai tujuannya tadi. Mungkin teman-teman ingin bertanya, silahkan tanyakan langsung di kolom komentarnya. Saat ini juga kita mungkin ini hanya berjalan 15-30 menitan. Jadi teman-teman segera lakukan pertanyaan. Dan untuk dari komentar sebelumnya ini ada pertanyaan titipan nih kita sebut. Jadi 2 hari yang lalu Kode Pelatihan sudah memposting soal live ini, dan beberapa anggota community menjawab bertanya. Yang pertama dari Bimo Putra Sembiring, dia bertanya di Facebook, dan Sindex 1A di Instagram. Ini digabungkan karena memang pertanyaannya spesifik. Pertanyaan cukup panjang nih. Saya titip pertanyaan untuk para pemula di dunia IT, pemula di dunia perfilman IT, atau orang yang baru akan memulai dunia perfilman. Bagaimana caranya mengejar ketertinggalan dengan Mbak, Mas, ABG, kakak yang panjang banget. Intinya gimana trik dan tipsnya untuk belajar pemrograman secara otodidak supaya bisa jadi programmer andal. Karena di sini Bimo bilang dia mengeluh di kampusnya atau di universitas itu hanya basic HTML, PHP, JavaScript. HTML, PHP, JavaScript kurang jelas ya. Dan tidak diajarkan soal framework yang sudah terkenal, misalnya Meteor, Yi, React, dan sebagainya gitu. Terus itu tuh gimana caranya untuk apa ya? Untuk mereka itu bisa berkembang lebih jauh lagi di dunia programming. Ada saran? Iya. Begini, ini Om Luri ternyata jauh sekarang. Pas banget tuh buat Om Luri. Karena latar belakangnya Om Luri itu bukan anak IT ya Om Luri ya. Ya, cocok banget buat Om Luri. Oke, ini menarik nih. Boleh gimana? Paling ucapnya cuma 1 kalimat, selamat berjuang. Selamat berjuang. Saya nggak punya background writing dulu ya. Yang background IT cuma pesan sih yang pasti harus rajin membaca dan belajar. Selama ini kalau kita lihat di grup-grup kurang keras ya, itu ada potensinya. Selama ini kalau kita lihat di grup-grup yang sudah ada, kebanyakan mereka bertanya yang justru yang ditanyakan dosennya, malah pertanyaan dosen difoto kemudian sampaikan ke grup. Pertanyaan tugas ya. Kasian deh. Ya, akhirnya coba hal yang ditanyakan itu seringkali justru sudah ada di search engine. Ya, betul. Tinggal cari ketemu jawabannya. Ya, kemudian sering berlatih. Memang saya memaklumi kalau di kampus tidak mengajarkan secara spesifik
sebanyak itu terlalu banyak. Pasti yang ditekan adalah basicnya, selebihnya adalah kemampuan dari mahasiswa sendiri. Ya itu kita nggak bisa nyalain, tapi memang salah juga sih. Nah, tapi tadi harus tadi membaca dan belajar, dilatih terus. Kalau cuma membaca nggak dilatih, kemampuan skillsnya nggak ada. Kemarin bergabunglah dengan grup-grup komunitas banyak sekali di Facebook maupun ya dari grup Facebook ataupun grup-grup yang lain banyak sekali. Terus satu lagi, bersosialisasi. Seringkali pertanyaan itu tidak jawab di grup, tapi dengan ngobrol sama Anda gitu, dia nggak usah jawab, cuma dia udah tahu jawabannya. Dapat pencerahan ya gitu. Oh iya gitu. Bacaannya kayak stack overflow ya. Ya kan kadang ada sesuatu yang beda gitu kan di komunitas itu kita tahu begini nggak tahu feelingnya kalau ketemu sama orang cuma liatin doang gitu. Oh iya. Dan Betul. gitu kan. Oke. Ada tambahan lagi dari Mas Rizal nih? Mas Isa ini ada. Nah, ini kurikulum nih ya. Tadi kan dijelasin membuat kurikulum. Sebenarnya zaman sekarang udah gampang banget ya kalau mau belajar. Selama ada kemauan, Iya. resource itu ada di mana-mana. Tinggal YouTube cari, dapat praktekkan, kemudian bikin sesuatu. Kalau saya sih, bikin sesuatu yang solving problem. Misalnya katakanlah, wah saya gimana caranya supaya saya bisa menghemat pengeluaran, misalnya bikinlah misalnya personal finance gitu. Jadi bukan hanya belajar dari teori, pengen share dong pengalamannya gimana bikin Hello pakai Goleng misalnya. Ya, bisa aja jadi talk gitu kan. Jadi nggak hanya join komunitas tapi juga turut serta itu. Ini jadi pengen import pertanyaan, nggak apa-apa ya. Ini ada misalnya nih beberapa orang yang memang dia sudah aktif tapi tidak berhasil, sudah aktif, sudah tanya tapi tidak berhasil. Ada cara lain nggak yang perlu itu dilakukan? Misalnya dia bukan tipe yang bisa belajar sendiri gitu. Ada nggak? Ada dong. Ada. Mungkin dipikirkan lagi kan mau apa sih sebenarnya? Pikirkan lagi mau ngapain ya? Oh iya. Untuk developer penting juga itu kalau bisa, kalau memungkinkan cari mentor. Cari mentor ya? Iya. Oke. Cari mentor dulu. Karena kadang kalau belajar sendiri itu dia tidak terstruktur gitu, jadi nggak tahu gitu. Iya. Dengan mentor kan dia tahu levelnya, oh ini dia baru nyampe sini. Ya, jadi satunya dengan mentor. Mentor tuh banyak kok. Bisa gratisan, bisa bayar ya mentor. Yes. Terus ada pertanyaan berikutnya dari Stefanus Prasetyo Nugroho, Facebook. Untuk bisa bekerja di Facebook, skill apa yang harus dimiliki? Satu. Yang kedua, saya pernah dengar katanya Facebook akan menggunakan Facebook login dengan face detection dan memberikan password keamanan gambar profil agar tidak bisa di-download seseorang. Itu hoax atau betul atau benar sih katanya. Jadi pertanyaan pertama, skill apa yang saya miliki kalau mau bekerja di Facebook? Yang kedua itu soal teknologi face recognition untuk login. Silahkan dijawab. ada 3 pilihan. Oke. Sebenarnya agak kurang relevan karena kita bertiga belum pernah bekerja di Facebook. Oke. Terus jadi pengalamannya masih terbatas. Cuman saya pernah kenal sama satu orang mantan developer Facebook. Yang menarik adalah dia di hire Facebook bukan dari dia apply, tapi dari kontribusi dia di GitHub. Oh. Jadi dia di call karena ada satu proyeknya yang menurut orang Facebook itu menarik, dan akhirnya dia direkrut. Jadi kalau emang mau bekerja di Facebook atau Google atau di company-company lain, kontribusi ke Salah satu caranya kontribusi. salah satu caranya. Zaman sekarang kan CV GitHub itu adalah CV kita kan, apalagi di keluar kan. Iya benar. Jadi banyak kita ya. Benar. Nah itu salah satu. Jadi memberi itu hadiahnya gitu loh. Jadi Maksudnya sih. Misalnya kode atau upload atau apa yang bisa di share di GitHub, dikembangin bareng-bareng secara open source, license-nya atau apa berapa. Itu kalau berguna, ya kan tahu tadi bangga siapa Facebook atau perusahaan besar lainnya yang bisa menarik gitu. Nah itu salah satunya. Ada tips lain? Selainnya kan? Itu aja ya, sebentar itu aja ya. Karena Om Liza dekat mikrofon. Ini jauh banget ini gitu. Oh iya. Terus yang kedua nih, saya pernah baca soal face detection. Apakah betul teknologi itu
atau hanya hoax? Saya belum yakin ya dari Facebooknya sendiri, tapi barusan tadi baca bahwa itu baru on testing, kurang keras ya, baru on testing dan baru akan digunakan untuk recovery account. Oke, jadi on testing itu untuk login udah paham, nanti coba tadi googling dulu, searching dulu. Tapi berguna sih benernya buat recovery account, bener kan? Ya. Karena suka lupa password, kalau wajahnya langsung lebih cepat. Nah itu informasi yang jadi informasi akhirnya itu hanya dalam masih fase development dan testing lah, belum resmi sebagai mau digunakan apanya belum tahu kan kita Facebook itu, tapi teknologi itu benar adanya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Afni Ramadhani Facebook. Gimana caranya bisa office tour ke Facebook Jakarta? Apa harus izin dulu? Oh, maksudnya office-nya Facebook, kantor Facebook. Caranya gimana? Ada nggak caranya? Kalau selama ini sih cara kita jadi lead Facebook. Sulit banget tuh ngerti ya untuk masuk sana. Sulit. Kita aja baru sekali. Kita aja baru sekali. Jadi belum ada cara umumnya, misalnya kayak visit atau nggak buat preparing atau praktek gitu ya untuk office tour itu kayaknya nggak dibuat. Office tour belum ada. Jadi kalau mau office tour di Facebook ya apply jadi Devsi leads. Jadi volunteer kita bisa. Benar. Akan kita usahakan kalau gitu. Benar. Kan kota-kota lain banyak tuh yang mau buka Devsi kan. Kalau emang katakanlah di Medan atau di mana gitu yang nanti Facebook bakal buka ya coba aja apply. Apply itu bisa kemana sih atau kontak dulu dari tiga di sini aja atau gimana? Ke Devsi ada webnya, ada website developers.facebook.com. Developers.facebook.com. Iya. Oke. Jadi kalau mau mendaftar jadi developer lead Devsi leads daerahnya, bisa daftar di developer.facebook.com. Jadi ingat buat API slash developers.com. Yes. Ini ada pertanyaan berikutnya Ahmad Fatullah. Low question. Thanks-nya ada banget. Yang tengah punya surat nikah belum? Waduh. Kalau iya, kalau belum kenapa ya? Belum. Kalau belum kenapa ya? Pakai dulu Om Lurinya. Ini harus dapat restu Om Luri dulu nih. Dia Ahmad Fatullah, silahkan bertanya langsung lewat akun Facebooknya Mbak Anda. Atau kalau kita izin dulu ke Om Luri, silahkan. Ini bapaknya nih. Aduh, ada aja nih. Terus ada nih Faisal Tamami. Mengapa kok menjadi developer? Kenapa pilihannya jadi developer? Nah ini mengenai satu bagi banget ya. Tiga-tiganya nih. Tiga-tiganya dulu ya. Ya, jalan hidupnya begitu kali ya. Jalan Paling simpel gitu. Ya pasti sih hobinya dulu dari kecil waktu masih TK sampai sekarang udah main coding. Main coding. TK belum ada komputer kali cuma gitu. Sampai sekarang dapat pekerjaan juga berkaitan sama development. Oke, jadi pengarahnya itu adalah pekerjaan. Hobi dulu. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar adalah coding jadi developer. Itu satu. Ini dari versi yang Muri. Sekarang Bani. Kalau saya sih sebenarnya dijebak. Saya tuh sebenarnya masuk jadi developer itu awal untuk kuliah sih sebenarnya karena maunya memang berkaitan dengan komputer. Tapi ya kayak anak-anak SMA pada umumnya yang nggak tahu ngapain nanti di jurusan IT, di jurusan TI, jadinya saya jadi developer karena udah dijebak tadi. Tahunya kan waktu SMA ya ngapain sih megang-megang laptop, paling Photoshop kan, Excel gitu-gitu doang. Yang bukan cowok ya? Mungkin ya, kayaknya iya sih. Terjebak. Jadi sudah kepala basah juga. Tapi enggak sih, setelah ya tahu coding, dapat kemarin tuh waktu kuliah tuh dapat dosen yang oke, bisa lah untuk mengarahkan untuk sayanya itu. Jadi kepikir kalau coding itu fun, jadi akhirnya coding terus bikin skripsi juga, bikin framework, jadinya sebenarnya jadi developer.
Oh, mantap. Tracknya beda banget ya. Iya. Bukan dari hobi tapi karena terjebak kan. Kalau ini terjebak. Memang jujur banget sih itu. Kalau saya tadi nanya kenapa jadi developer kan? Iya, itu umum banget. Kenapa jadi developer? Developer sekarang rockstar loh, dicari di mana-mana. Oh. Nggak perlu cari kerjaan, ditawarin, benar nggak? Iya benar. Iya. Developer sekarang, developer tuh serunya adalah kita bisa bikin sesuatu dari yang nggak ada. Kayak Facebook, ya, si Mark itu dia bikin sesuatu dari yang nol sampai akhirnya bisa jadi sosial media, menghubungkan orang dengan teman-teman yang lain, ketemu dengan mantan, ya, dari benar-benar dari scratch, dari nggak ada kita ketemu problem, katakanlah Gojek misalnya, si Nadim sehari-hari pulang dia kuliah dari luar, dia mau kerja capek macet, akhirnya dia naik ojek, terus naik ojek itu negonya susah, bayarnya mahal, akhirnya dia bikin Gojek. Kenapa ada Gojek? Karena ada developer. Betul. Ya kan? Jadi developer itu bisa solving problem. Dia bisa bikin sesuatu yang men-solving problem orang lain, termasuk juga problem dirinya sendiri. Jadi beruntunglah teman-teman yang berminat atau yang sudah jadi developer, karena kita punya tools itu untuk bikin sesuatu dan untuk solving problem orang. Nah, itu kan positifnya. Sekarang kalau dari Om Riza sendiri, alasan Om Riza sendiri kenapa? Alasan saya hobi. Iya, saya hobi dan dijebak sebenarnya. Oh, Kombinasi ya, kombinasi kita. Saya dijebak adalah gini, waktu SMP kebetulan di rumah dapat komputer dari orang tua, kerjaannya main game. Satu hari teman SMP saya kasih buku, dia pulang dari perpustakaan, dia kasih buku, jangan main game dulu nih, dia kasih buku pemrograman waktu itu, game basic. Ya semenjak itu saya coding udah tergila-gila jatuh cinta sama coding itu sampai sekarang. Jadi kepikiran untuk menjebak orang lain juga kayak gini. Jadi sebenarnya yang berjasa itu ya teman saya, walaupun dia sebenarnya sekarang dia bukan developer bukan. Oke, nah itu untuk pertanyaan ketiga tadi. Keempat, kelima, sama terus. Ternyata jadi developer itu bisa bervariasi ya, bisa aja karena tadi hobi, diawali dengan dijebak dulu, ya kan? Bisa saja dengan tuntutan profesi, bisa jadi kan. Oke. Terus selanjutnya nih dari Instagram Hilarsa, @hilarsa, dia bertanya soal belakangan teknologi chatbot sangat ramai, baik berupa games, utility. Nah, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana prospek chatbot di Messenger Facebook. Apakah penggunanya dapat dikatakan aktif, seberapa besar penggunanya kedepannya, lalu adakah cara untuk memberikan suatu sistem monetize dari chatbot tersebut, serta chatbot itu diminati nggak sih di Facebook Messenger? Banyak banget ya, pertama minatnya, kemudian monetize-nya. Dijawab sendiri maksudnya. Oh udah ya? Kita serahkan ke Oh bisa. Bisa dulu nih. kreatornya. Iya. Masker chatbot lah. Oh, oke, silakan Om. Oke, terima kasih. Apa tadi? Jadi soal ini apa? Kenapa? Prospeknya. Prospek chatbot. Prospek chatbot sangat luar biasa sekali. Sangat mungkin berkembangnya sangat luar biasa sekali. Dari sekedar texting sampai verbal sampai visual akan mungkin terjadi. Yang selama ini sekarang aja lagi tren-trennya orang membuat chatbot yang text based, dari yang ada menu-menu pakai menu atau yang murni texting. Soal nanti implementasi ke depannya seperti apa, dilihat dulu. Jangan dilihat akan diminati atau tidak, tapi bagaimana kita membuat produknya Messenger ini, message chatbot ini jadi menarik atau tidak. Kalau nggak menarik, cuma fitur-fiturnya, ya pasti nggak ada yang minat. Tapi kalau fiturnya menjanjikan buat banking atau buat informasi apa, misalkan operasi atau apa, mungkin itu yang menarik. Jadi apalagi kayaknya ini satu ya. Lalu ini prospeknya tadi kan? Kemudian dikatakan aktif, apalagi buat Indonesia ya, Indonesia tuh paling besar mungkin di texting. Segala hal texting dan inginnya orang segala aplikasi ke pasar dia pun terlalu banyak, pakai texting saja udah terpenuhi.
lebih mudah ya. Iya, jadi siapa tahu nanti Gojek atau Grab pesan armadanya pakai teks aja, pesan dong armada dari sini ke sini tanpa melalui app. Itu lebih enak lagi, jadi minimalisir untuk saya, jadi nggak berat-berat lagi, nggak ngelem lagi, nggak perlu repot dari WhatsApp group atau apa. Kemudian apakah yang cocok lebih diminati melalui messenger? Ya apapun banyak. Ada yang lewat messenger, ada yang lewat aplikasi. Saya nggak bisa nyampein merek soalnya. Sebut Ya, aja. Jangan. Ya. Sebut saja mawar gitu. Jangan. Ada. Kalau melalui messenger pasti kemungkinannya menurut saya lebih banyak menjangkau pemakainya. Siapa sih di Indonesia yang nggak pakai Facebook. messenger? Betul. Banyak. Mau pakai WhatsApp juga udah punya Facebook gitu ya. Jadi cuma Benar juga sih. Ya. Sebenarnya MPI-nya saat ini mungkin belum dibuka buat umum, sampai kapan kurang tahu. Tapi buat messengernya Facebook udah cukup oke. Gitu. Seperti itu. Jadi Facebook ini tadi soal chat itu betul benar. Jadi ada, bisa dibilang orang nge-tweet di Indonesia itu paling banyak. Orang public status paling banyak. Jadi dia disuruhkan orang Indonesia itu paling sering ngobrol lewat chat gitu ya. Dan lebih memudahkan dibandingkan apps. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi prospeknya chatbot ini akan cukup besar ke depannya. Apalagi ya chatbot kan nggak hanya teks tapi ada menu juga ya. Terus bisa teman-teman inovasi juga dari chatbot dan fitur-fitur yang tersebut, apalagi di messenger. Lalu ini kalau pertanyaan dari komentar sudah, tapi dari live ada. Dari live ada. Mana itu? Kita lanjut. Ini nih ada Vitaloka Dwi. Apa tanggapan Anda mengenai platform baru dari Facebook yang bernama Kamera Effect? Apa itu? Dan apa saja keunggulan dari kamera efek tersebut? Nih kayaknya cewek ya wajar lah pertanyaannya kayak gini ya. Yang jawab ya itu. Gimana ya? Bingung sih maksudnya. Apa namanya? Tanggapannya. Ini tanggapannya. Tanggapannya. Jadi mungkin bisa menjawab secara teknisnya, mungkin bisa menjawab secara personal. Oh ini bagus ini. Ini bisa buat fun untuk update story. Gitu. Kalau personal sih, kalau saya ya jarang sih pakai Jarang ya? efek kameranya. Tapi kalau cuma buat ngaca-ngaca, terus bosen gitu kan lagi nunggu, ya boleh lah. Tapi nggak di post biasanya, kan kayak alay-alay gimana gitu. Tapi kan dengan Ingat umur soalnya. bener-bener juga sih. Kalau dilihat kayaknya dengan cara seperti itu Facebook membuat orang membacanya berlama-lama di Facebook kayaknya. Ya benar. Salah satu caranya ya. Itu menarik banget sih. Jadi apa yang mana ini? Ada Iya, tanggapan itu lain? lagi ngetren sih sekarang. Keren ya? Iya, lagi ngetren. Keren banget. Bener, jadi nggak mau kehilangan kids ya. Iya. Oke. Lanjut ada Marvel Kristevan. Solusi untuk malas ngoding itu apakah? Solusi untuk malas ngoding. Gimana tuh? Malas ngoding, kalau udah malas ya sudah tidur. Spontan banget ya. Ya benar juga sih. Ya kalau Benar juga itu sih. nanti kalau udah malas ya harus diri sendiri yang mengobatin, nggak bisa bilang aku malas itu ngapain, nggak bisa. Kalau saya malas ya saya jangan malas. Gitu. Sepakat banget. Jangan malas sih intinya. Kalau malas ya jangan malas. Paling ada juga capek ya Om ya. Capek, istirahat dulu. Ngantuk tidur, itu simpel aja. Kalau malas ya udah cari yang lain. Kalau mau liburan ya lagu. Main mana gitu. Atau enggak datang ke piknik. datang ke event-event itu boleh. Iya. Refreshing ya. Refreshing nggak? Kenalan. Jadi kalau ternyata ini boleh. Diarahin lagi nih. Jadi kalau mas ngoding ke Depsi deh, join nanti bakal Ketemu mana? ketemu orang-orang yang senang ngoding. Dan di sana lah baru kelihatan tuh naik minatnya kalau malas. Kemungkinan besar. Lalu ada lagi dari Dedi CGSP. CGSP. Dedi CGSP. Apakah Facebook pernah down server? Cara nanganinnya, oh ini kayaknya masalah repotnya. Masalah Facebook ya. Pernah nggak pasti. Coba dulu. Kemungkinan besar pernah. Ya, Pasti. Server kan ada CA-nya, ada downtime-nya. Tapi karena server Facebook itu nggak satu, Iya. jadi tidak akan terlihat, ya. Dia akan switching langsung. Pasti pernah karena Pasti SLA pernah. itu kan 99,9999, nggak pernah 100%. Dalam setahun sehari. Iya. Nggak Selalu ada maintenance atau apa. Pasti ada. Pernah kok saya ngalamin Facebook under maintenance gitu, pernah. Tapi 3 tahun yang lalu gitu. Sekarang udah jarang banget kerja kayak gini. 3 tahun yang lalu nggak salah.
Jadi cuma beberapa menit udah langsung lancar. Terus kalau cara menanganinya ya kalau korporat ada ya, Tommy istilahnya itu apa? Ada tim sendiri pasti. Ada tim sendiri. Apa kita sendiri masih belum. Terus mungkin disaster recovery juga ada kali ya, seperti dia ini ada. Ya, cloud sekarang kan udah canggih-canggih ya. Jadi kita bisa auto scaling gitu-gitu kan. Udah cloud gampang banget gitu kan. Apalagi mereka kan untuk resource-nya, infrastrukturnya pasti gede. Gede. Mereka punya data center Data sendiri. center Ya. sendiri. Kalau salah segede apa itu? Pernah saya Iya, pernah lihat fotonya. boleh banget segede apa? Kayak sekampung gitu. Saya Isinya server. Kayak sekampung gitu. Oke, kita lanjut ke apa? Villa Firdausyah. Kenapa Facebook sangat aman? Sangat aman sih. Sangat aman. Semua sistem itu nggak ada yang aman loh. Sangat aman. Aman Facebooknya, aman datanya, apa aman apanya nih? Ini nggak spesifik. Mungkin kita akan terjemahkan kenapa Facebook sangat aman itu, kenapa bisa sampai dipakai banyak orang. Artinya bisa dipercaya kan? Oh, oke. Mungkin lebih ke reliability-nya ya. Iya, reliability. Kenapa bisa aman? Karena tidak sembarangan dibuatnya. Karena tidak sembarangan. Iya, ini cukup ambigus ya pertanyaannya. Tapi untuk keamanan di sini mungkin aman dari segi data pribadinya. Kita juga nggak tahu ya aman dipandang dari mana ya. Karena kalau sudah diumumkan, ya itulah silakan baca term agreement di awal. Kuncinya di sana. Kuncinya di sana. Terus ada lagi Andri Wirjoharjo. Bagaimana tanggapan para narasumber tentang serbuan developer dari luar yang ingin masuk ke Indonesia? Oh, atau memang namanya developer sudah tidak terbatas namanya pulau ruang dan waktu lagi, dimanapun bisa kerja jadi developer di perusahaan manapun ya. Gimana nih tanggapan? Kita serbu balik. Serbu balik. Oke, satu dari mana serbu balik? Iya, jadi sekarang kita udah bisa kerja remote dari Indonesia, kerjanya di luar. Ya udah kita serang lagi aja. Ya, gaji dolar gitu kan, hidup di Indonesia udah nikmat banget. Udah bisa loh. Iya. Intinya sebenarnya ini kenapa orang-orang pada kesini? Nah, Balik lagi ke pertanyaan awal. iya. Kenapa mereka tertarik? Karena kita kekurangan developer katanya. Padahal sebenarnya secara Iya. Enggak juga sih gimana? ya sebenarnya lulusan IT banyak kan? Banyak banget, 400.000 itu universitas IT. Tiap tahun mungkin 2 kali wisuda kan dari satu universitas, dan itu berapa? Tapi yang kompeten ya. Jadi bukan tanggung. Iya. Yang kompetennya yang kurang. Startup banyak, startup teknologi banyak, ada 1000 startup, gerakan 1000 startup gitu kan. Nah kalau katakanlah satu startup aja butuh 2 developer, kalau 1000 startup ya butuh 20.000 kan, 2.000. Dan itu yang kita masih kurang, kompetensi itu. Kompetensi banget ya. Iya. Kenapa ya bisa kayak gitu? Dari artikel Poltan sendiri kan, yang lulusan IT Iya, nggak bisa coding. udah jadi kena deh. Bener banget. Iya. Lulusan IT nggak bisa coding, itu salahnya di mana gitu. Dan ya jadi kita balik lagi, tujuan dia masuk ke IT itu apa? Apakah dijebak? Nah, Kalau dijebaknya jadinya seperti ini nggak apa-apa, bagus. tapi dari kesimpulan tadi itu meskipun dijebak, meskipun hobi, yang jelas jangan setengah-setengah. Ya. Itu dia terus dalamin Kalau udah jemplung seriusin. Seriusin. Harus diseriusin dong. kepala basah. Ya, curhat ini. Oke. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Oke. Yudi Setiawan. Wah, ini teknis ini. Penerapan unit test itu gimana sih? Khususnya continuous integration CI. Jadi dia nanya jauh sih sebetulnya. Tapi unit test di CI gimana? Continuous integration CI atau apa lagi? Iya, continue. Iya, continuous integration. Ada tips penerapan testing? Terlalu panjang atau bisa cari link? Sebenarnya setiap code idealnya setiap code harus ada testingnya. Betul. Dan testing yang paling
paling gampang dan tanda kutip adalah unit testing. Ya, jadi sebisa mungkin setiap kita bikin sebuah fitur atau sebuah satu line code harusnya di testing, gitu kan? Dan begitu udah di testing, kita mau testing itu dijalankan secara otomatis. Jadi setiap ada perubahan code dia akan menjalankan testing lagi. Nah, disitulah cara kerjanya si continuous integration. Artinya apa? Jadi setiap ada yang katakanlah kalau kita kita kolaborasi code di GitHub misalnya. Setiap ada yang pull request, setiap ada yang push code ke situ, dia akan menjalankan unit test yang sudah kita buat, apakah udah passing atau belum. Kalau dia belum passing, artinya nggak bisa di deploy. Kalau udah passing, artinya possible untuk di deploy. Disitulah muncul istilah continuous integration. Oke. Itu tipsnya. Ya. Jadi yang mau ada? Ada sih. Ada. Ya boleh ada sih. Yes, betul sekali tadi sama pertanyaan itu. Oke, kira ini menarik apa? Seringkali developer itu lupa atau mengesampingkan unit test. Dan targetnya adalah kerjain terus sampai selesai dengan deadline sekian. Unit test nggak ada. Oke. Nah itu suatu saat itu aplikasi juga gede banget itu jadi login buat dia sendiri. Siapa tahu ternyata ada bug di sini, nggak tahu karena selama ini nggak ada unit test yang lain, nggak ada standarisasi terhadap misalkan jumlah parameternya berapa dan sebagainya. Nah demikian juga deploymentnya mungkin masa-masa dulu itu kalau mau upload ke server pakai FTP gitu ya, manual. Sekarang udah nggak masanya. Kenapa? Sekarang orang punya server mungkin nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi bisa jadi mungkin besok ada 80.000. Dia banget. Sekali jebol mengajarkan sekalian tapi dia udah jalan otomatis. Misalkan toolsnya kalau yang konsol Capistano yang pakai UI-nya itu pakai Jenkins misalnya. Sudah ada settingnya sendiri, nanti begitu ada pull request dibuat kemudian deploy sendiri. Itu bisa mungkin terjadi kalau semua proses developmentnya jalan, unit testnya jalan, QA-nya jalan. Kalau cuma coding kemudian upload selesai, ya kejadiannya pastinya apa ada bug lewat nih, atau baru di lab kemudian ada tahu muncul warning message, apa kabar? Ada cuma masih bocor aja baru lupa gitu kan. Nah itu yang harus dicermati. Betapa pentingnya unit test di continuous integration. Penting banget. Kita lanjut. Boleh ditanya. Ini agak melebar lagi, yang tadinya teknis, sekarang bahas ke dari Hardiono Elfrianto Soleh. Dari yang bahas FB VR Space. FB VR Space. Oh VR. React VR itu baru. Jadi baru di itu April kalau nggak salah. April tahun ini. Dan so far seru banget sih. Kita bisa bikin kayak virtual reality di web atau pakai cardboard itu dengan cukup mudah. Jadi kalau kita udah tahu React Native itu relatif lebih mudah. Jadi base dari React teknologi Facebook lagi ya? Base-nya dari React Native. Oke. React Native jadi Facebook juga kan? Iya. Ya. Hebat banget nih namanya teknologi itu. Lanjut ke Rashida Nurlainani. Waduh ini kita udah tahu dulu nih. Kayaknya kenal deh, nggak usah aja lah. Kayaknya kenal itu. Kayaknya kenal ya? Tapi aja kali, ngapain juga. Oh ini pertanyaannya sama. Jadi ini sebetulnya dia soal fitur hoax tadi ini. Terus teknologinya apa ada atau enggak? Kalau enggak, sudah tidak. Kurang tahu informasi itu kurang tahu soal filtering Facebook informasi hoax. Ya, triknya challenge-nya dari Facebook kenapa mereka gagal dalam tanda kutip adalah bahasa. Mungkin bahasa kalau dia mendeteksi bahasa hoax dalam berita dalam bahasa Inggris mungkin dia lebih bisa. Bahasa Indonesia belum ada teknologi. Selainnya banyak banget. Iya. Apalagi dalam bentuk teksnya. Iya. Belum lagi bahasa Sunda. Aduh. Pusing ya. Udah kalau Facebook pusing. Iya. Bahasa Indonesia itu salah satu bahasa yang punya grammar yang susah. Yang paling rumit. Paling rumit kan. Makanya kan kalau bilang di sekolah tuh tanya nilai yang jelek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bener loh, bahasa Indonesia sama tuh.
Saya selalu matematika di atas bahasa Indonesia. Itu sudah baku padahal. Iya. Apalagi bahasa Indonesia yang sudah tidak baku digunakan untuk menyebarkan status. Itu pakai susah lagi. Apalagi yang mie apa? Apa? Tanda baca yang berbeda-beda ya. Ya. Titik koma ya dalam pusing banget. Nah, sepertinya untuk pertanyaan sudah terjawab semuanya. Alhamdulillah. Dan ini sudah mendekati 1 jam. Wah, udah berasa banget ya? Sudah mendekati 1 jam. Kita targetnya tadi 15 menit sampai 20 menit, tapi ternyata lebih asik. Ya, sudah sampai 1 jam. Dan untuk selanjutnya kita pertanyaan tutup aja, kita batas dulu. Dan sekarang sebelum kita tutup nih dari Kakak Luri, pertama dari Mas Riza, dari Agnes, dan dari panggil Mas juga. Oh, statement yang cantik. Apa? Closing statement. Posting statement yang cantik. Closing statement yang cantik. Oke. Mau dari masing-masing atau gimana? Dari masing-masing. Ya, boleh. Spesifiknya misalnya soal Spesifik. teknologi, developer circle-nya atau gimana? Oke, kalau mau tahu lebih lanjut mungkin bisa join ke Facebook group kita di Jakarta. Terus juga jangan lupa join meetup kita ya. Iya. Bulan ini 28 Oktober. Seru banget. Kenapa? Seru banget. Topiknya seru banget Mungkin karena kita udah bisa kasih itu ya. sedikit buat Kita akan mendatangkan pembicara dari Singapura. Iya. Orang Indonesia yang bekerja di salah satu ojek online di sana. Terus kemudian topiknya cukup bikin itu ya, panas ya. Iya. Jadi Dengar aja tungguin udah aja. panas nih. Tungguin aja karena 28 Oktober ini kita akan ada meet up. Kemudian tanggal 11 November kita akan ada hackathon. 11 November. 11 Tadi dia apa nggak disebutin? Kan belum akhir. Oh iya benar juga. Jadi ada 11 November hackathon, 24 Oktober, 28 Oktober kita. Ya, jadi hackathon ini adalah bagian dari hackathon global di Facebook. Facebook sudah mengadakan hackathon global yang bisa teman-teman ikutin. Udah mulai dari September kemarin dan tutup nanti di akhir November. Hadiahnya cukup menggiurkan ya. Jadi kalau kira-kira punya kemampuan dan punya tim bisa ikutan, bisa daftar langsung ya. Cari hadiah di search aja Global Hackathon Facebook. Community challenge. Ya, community challenge. Syaratnya yang penting pakai teknologi Facebook. Salah satu aja. Nah, dalam rangka untuk memeriahkan itu, kita Devsi Jakarta juga mengadakan hackathon lokal. Jadi selain bisa diikuti secara global, bisa juga ikutin lokal dan ada hadiah di lokal juga. Jadi kalau yang nggak pede secara global, yang Ya. lokal ikut. Ya, ikut lokal dan kita akan invite orang-orang ternama ya untuk jadi juri dan untuk jadi mentor. Ya. Startup ternama lah. Startup ternama. Startup. Ada tambahan? Ada yang gimana? Yang surat nikah tadi mau jawab. Kan udah dijawab tadi. Ya, pesan saya sih gabung di grup kita Facebook Developer Circle Jakarta karena seru banget. Di sana juga ada banyak teman-teman yang udah expert, jadi bisa langsung nanya di grupnya. Terus jangan minder juga karena setiap orang nggak apa-apa. Dan pasti gabung dulu dong ke Facebook group kita. Ada proses. Itu aja sih. Oke, dari mana? Sekarang kita. Oh, dulu dong. Nggak ada nih. Maksudnya kan dari itu. Sudah tadi. Sudah. Tidak ada lagi sampai kan? Sudah kita tutup. Seru ya. Oke, jadi teman-teman, inilah akhir dari live Facebook. Kok live Facebook sih? Tayangan oh iya, Facebook Live. siaran langsung dari Cosmopolitan Facebook Live khusus developer Circle Facebook Jakarta. Kebanyakan kata Facebooknya, betul sekali. Nggak apa-apa ya. Di sana kita sudah membahas soal 5W1H-nya Facebook Developer Circle Jakarta, kemudian beberapa pertanyaan yang dijawab dari mulai teknis sampai yang
non teknisnya jauh banget sampai nanya yang udah nikah belum gitu, silakan teman-teman buat tanyakan, tapi kita tetap aktif. Yang tidak terlalu nyambung yang dipilih. Tapi yang jelas penutup yang tadi, silakan teman-teman yang ada di sekitaran Jakarta dan ingin bergabung dengan developer circle Jakarta, gabung aja langsung. Dan kalau misalnya penasaran ingin buat Facebook developer circle di daerahnya masing-masing, masuk ke developers.facebook.com/developer-circle. Di sana teman-teman bisa mengajukan diri untuk jadi lead developer circle daerahnya, tidak menutup kemungkinan. Dan dalam waktu dekat ini, tadi tanggal 28 ada meetup Facebook developer circle di Jakarta, dan tanggal 11 November ada hackathon lokal. Kalau ada hackathon globalnya silakan ikutin di hackathon global Facebook ya. Post ya. Komunitas. Community ya. Oke. Informasi detailnya nanti ada artikel khusus di Metropolitan, bisa teman-teman baca di sini. ini video akan dikirim ya. Oke, terima kasih Om Nuri, Mbak Anne, dan Mas Riza. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman. Amin. Dan kita tutup. Salam Metropolitan dan salam demokrasi Jakarta.